Jendela transfer akan segera dibuka, tapi Arema FC kok belum ada tanda-tanda melakukan pergantian pemain atau mendatangkan pemain baru atau membeli pemain baru ya. Kemarin RCB FM Channel sengaja mengundang komentar Anda. Nah sekarang kita bacakan beberapa komentar yang sudah hadir di kolom komentar RCB FM Channel. Yang pertama dari akun Fandi Prasetya. Untuk saat ini Arema sepertinya sudah cukup dengan komposisi pemain yang ada. Hanya butuh untuk lebih kompak dan ngeyel lagi dalam pertandingan. Solidkan tim, tidak usah belanja pemain. Dana untuk bonus pemain saja biar tambah ciami. Salam satu jiwa, Arema. Lalu yang kedua, komentar dari Rafli Fajar. Arema butuh sosok bek sayap yang multifungsi untuk menggantikan peran Kapten John Alvarizi jika sewaktu-waktu absen bermain. Juga winger atau penyerang handal yang sewaktu-waktu bisa menjadi super sub maupun menggantikan peran dua striker lokal utama kita yang seringkali dipanggil timnas, yaitu Dedi dan Yudo. Salam satu jiwa. Komentar berikutnya dari ANKS Official. Arema butuh pemain yang berani pegang bola supaya serangan Arema lebih variatif dan tidak mengandalkan umpan jauh. Irsyad Maulana bisa jadi salah satu pilihan. Dan satu lagi, maksimalkan pemain muda seperti Tito Hamzah. Terima kasih komentarnya. Dan kemudian komentar dari Zakaria Zek. Mungkin Arema nggak butuh Konate dengan berbagai alasan yang telah dinarasikan tadi. Tetapi bukan berarti Arema nggak memerlukan gelandang kreatif. Oke lah kalau dianggap jumlah gelandang udah banyak, tapi kan itu cuma jumlah. Apakah kualitasnya memenuhi? Dan dilema bagi saya, karena lini tengah tuh karakternya petarung semua. Dendi bukan pemain kreator murni, dia condong ke winger. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Untuk itu maka diperlukan lini tengah yang bisa pegang bola dengan dominan. Maka butuh pemain kreatif di tengah. Asing atau lokal terserah saja, itu selera. Menguasai bola memang bukan segala-galanya. Tapi dengan banyak dominasi permainan sepanjang laga, maka itu mengurangi resiko gawang Arema diserang. Yang artinya mengurangi potensi kebobolan. Feby Eka juga nggak srek di hati saya. Gaya mainnya nggak efektif. Terlalu lama, olah bola dan seterusnya. Hingga hilang momen saat menyerang. Dia banyak gerak tapi lihat statistiknya. Minim, nggak ada sama sekali assist atau umpan kunci yang berbuah gol. Coba usahakan cari pemain kreatif lokal juga nggak apa-apa asal bagus. Yang saya impikan adalah Evan Dimas tapi ragu jadi nyata. Persela adalah klub yang banyak poles pemain jadi bagus. Saat ini mereka memiliki Abioso. Saya punya bayangan pemain ini kalau diambil Arema akan jadi sesuatu. Yakin saya, masih muda pula. Persiapan untuk gantiin Dendi sih di benak saya. Terima kasih Mas Zakaria Zek. Kemudian datang komentar dari Erwin Syah. Posisi center back rawan karena Arema terlalu mengandalkan duet Bagas Sergio. Tak satu pun laga mereka lewatkan. Jika mereka harus absen karena cedera atau akumulasi kartu, tak ada pelapis yang sebanding. Butuh center back. Selain untuk antisipasi, kompetisi perebutan starting line up juga sangat penting. Kemudian komentar dari Andrean Trihastoro. Tentu saja yang utama Arema FC membutuhkan pelatih fisik. Untuk pemain yaitu butuh defender lokal yang kuat bila saja kemungkinan Bagas atau Sergio absen pada pertandingan. Dan bisa juga Arema membutuhkan midfielder lokal yang notabene-nya bisa pegang bola yang kuat dan akurasi umpan yang tepat kepada striker dan sayap kiri atau kanan. Dan satu lagi, Arema membutuhkan pemain sayap yang lincah dan cepat untuk bisa menusuk ke sektor pertahanan lawan dan lihai dalam mengumpan ke striker. Bisa jadi opsi jika Dedi, Yudo, Feby, Rafli dipanggil ke timnas. Untuk pemain seperti center back Erwin Gutawa, center midfielder Evan Dimas atau Septian David, left forward atau right forward ada Terence atau Adibayo. Kemudian ada komentar dari Om Dedi. Yuk move on dari Konate. Menurutku butuh center back tangguh pelapis Bagas dan Silva. Tengah sudah oke, cuman butuh diasah lagi supaya chemistry-nya dapet. Mungkin pelatih fisik kali ya. Babak kedua atau ketika sudah unggul, Arema sering kedodoran. Kemudian komentar dari Rizky Surya. Nilai plus harusnya terhadap pemain asing. Duet Sergio dan Bagas sudah bagus, namun bukan berarti tanpa celah. Arema selalu kedodoran di babak kedua. Konsentrasi lini belakang sebagai tembok penghancur lawan terakhir selalu gampang ditembus melalui percobaan cannonball tim lawan. Sergio belum terlalu garang kalau disandingkan bek-bek tangguh lainnya seperti bek PSS Sleman, Bali United, Persija, dan lain-lain. Mereka juga kadang membantu memecah paceklik gol tim melalui sundulannya lewat corner kick. Eman asli ini Sam, free kick pemain Arema ngeri-ngeri macam Rizky Dwi, Dave, dan sebagainya. Cuma bek kurang pintar menempatkan posisi. Jadi kebutuhan utama adalah bek tangguh yang produktif tapi efektif.
Dan faktor lain, Arema juga butuh pelatih fisik. Sering stamina ngedrop yang membuat konsistensi alur permainan terganggu di menit-menit akhir pertandingan. Salam satu jiwa. Kemudian komentar dari Johannes Nanang. Otu Jazz, Arema butuh sekali dukungan dan doa kita semua. Bukan Konate atau amunisi baru lagi. Mulai kiper sampai penyerang semua sudah pemain grade 1. Dan saat ini kebersamaan baik di luar atau di dalam lapangan juga sudah mulai terlihat. Sekarang yang dibutuhkan support membangun dan doa dari seluruh Aremania. Serta proses perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan tim dan target yang realistis. Itu saja. Sasaji. Kemudian komentar dari MP79 Project. Kita sebagai supporter ngikut gimana baiknya. Mungkin pelatih lebih paham gimana baiknya. Dan dari pertandingan sebelumnya semua dijadikan pelajaran agar bisa lebih baik lagi. Amin. Arema FC terancam kehilangan banyak pemain pilar saat bertanding melawan Persik Kediri pekan depan. Setidaknya ada 5 pemain pilar Arema FC yang terancam absen dalam pertandingan pembuka seri 3 BRI Liga 1 hari Jumat 19 November 2021. Dari 5 pemain pilar itu, 3 diantaranya sudah dipastikan tidak akan ikut bertanding di laga derby Jawa Timur melawan Persik Kediri. Sedangkan 2 pemain lagi masih diragukan apakah akan bisa ikut bertanding atau tidak. 3 pemain Arema FC yang dipastikan absen di laga kompetisi pekan depan yaitu Dedi Setiawan, Kushedia Haryudo, dan Dendi Santoso. Rizky Dwi terancam absen bertanding karena cedera hamstring di laga terakhir seri 2 saat melawan Persebaya 6 November lalu. Dr. Nanang menyatakan peluang Rizky untuk bermain di laga pembuka seri ketiga masih ada. Tapi jika melihat waktu pemulihan, kemungkinan kendala ada di adaptasi dengan tim. Sedangkan Carlos Fortes pulang ke Portugal karena mengurus berkas yang berkaitan dengan anaknya yang akan masuk sekolah. Kemungkinan akan kembali bergabung dengan tim pada awal pekan depan. Memang masih ada peluang Fortes untuk bisa ikut bertanding di laga pembuka seri 3 jika segera kembali ke Malang. Pasalnya, ia tetap memerlukan waktu tambahan untuk masa karantina serta adaptasi kondisi kembali bersama para pemain lain di dalam tim. Namun dalam tim Arema, pemain pelapis masih memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda. Dedi, Yudo, dan Fortes kemungkinan Arema akan menempatkan M. Rafli dan pemain muda wonderkid Arema Tito Hamzah. Ditambah ada Feby Eka yang masih fresh setelah dari timnas. Sedangkan Dedi Santoso absen bisa digantikan oleh Ridwan Tawainela. Kalaupun Rizky Dwi belum fit, ada Diego Michels yang siap menggantikannya. Apakah dengan perkiraan 5 pemain utama ini absen, Arema akan mampu menang melawan Persik Kediri? Kok tenggara aku suara ngene ya, njaluk diglontor banyu iki, tapi sih seger terus alami. Wah iya, aku kan wis monis. Sinamonis, segar dan alami.